Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitendri Maharani AS, NIM 2020-31031 dari kelas A. Jadi, saya akan menganalisa website dari situs Kampus Institut Teknologi PLN di Jakarta Barat. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu nama domain. Website dapat dibuat dan dikelola oleh individu, grup, bisnis, atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan. Bersama-sama, semua website yang dapat diakses publik membentuk World Wide Web. Meskipun terkadang disebut halaman web, definisi ini salah. Website memiliki variasi yang tidak ada habisnya, termasuk situs pendidikan, berita, forum, media sosial, situs e-commerce, dan lain sebagainya. Halaman-halaman dalam sebuah website biasanya merupakan campuran teks dan media lainnya. Meskipun demikian, tidak ada aturan yang mengatur bentuk website. Rumusan masalah. Rumusan masalah dari tugas ini. Yang pertama, bagaimana cara menganalisa website pada suatu kampus Institut Teknologi PLN, dan kedua, bagaimana tahapan-tahapan dalam menganalisis sistem pada suatu kampus Institut Teknologi PLN. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan studi ini adalah mengetahui aspek-aspek yang meliputi aspek usability, user experience, user interface, dan faktor-faktor interaksi manusia komputer lainnya. Mengetahui kebutuhan requirement dalam mengembangkan informasi berbasis web. Bab 2 Tinjauan pustaka. Usability atau usabilitas adalah suatu istilah yang menunjukkan kemudahan manusia untuk menggunakan suatu alat atau objek buatan manusia lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Guna juga dapat merujuk pada metode pengukuran kebergunaan dan kajian prinsip di balik persepsi efisiensi dan keluasan suatu objek. Dalam interaksi manusia komputer dan ilmu komputer, kebergunaan biasanya merujuk pada keluasan dan kejelasan interaksi dengan hasil rancangan suatu program komputer atau situs web. Istilah ini juga sering digunakan dalam konteks produk elektronika konsumen atau pada bidang komunikasi, serta objek ahli pengetahuan misalnya buku masak atau dokumen. Kebergunaan dapat pula merujuk pada desain efisien suatu objek mekanis. Fleksibilitas adalah usabilitas juga mempunyai suatu hubungan dengan fleksibilitas. Dalam desain secara umum, ketika fleksibilitas dari suatu desain meningkat, usabilitas berkurang. Desain fleksibel dapat melakukan banyak fungsi dibanding desain khusus, tapi kurang efisien. Hal ini membuat desain lebih kompleks. Fleksibilitas membuat para pemakai tidak bisa dengan jelas mengantisipasi sistem kebutuhan mereka yang akan datang. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna user. Tampilan user interface dapat berubah bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin secara sederhana. User interface adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Analoginya bisa dijelaskan seperti ini, misalnya. Anda mengunjungi sebuah rumah. Anda pasti akan melihat tampilan rumah tersebut, bukan? Anda bisa melihat halaman depan rumah, letak pintu utama, dan jendela. Tidak hanya user interface pada aplikasi, tampilan UI pada sebuah elemen website harus menarik. Berikut contoh halaman UI pada halaman website di desktop dan mobil gadget. Tidak harus menarik, tampilan user interface juga harus disesuaikan dengan berbagai perangkat agar pengguna mudah dan nyaman menggunakan website-nya. Bab 3 Isi dan pembahasan. Analisis Web Institut Teknologi PLN. Informasi umum Institut Teknologi PLN. Institut Teknologi PLN didirikan pada tahun 1998, berlokasi di Jakarta Barat, berstatus swasta,
Akreditasi B memiliki 4 fakultas dan 7 program studi atau prodi dengan jenjang pendidikan S1, S2, dan D3. Semua mahasiswa Institut Teknologi PLN akan dipanggil sebagai Kesatria Petir. Institut Teknologi PLN membutuhkan mahasiswa yang menjanjikan akan berkontribusi pada masa depan, kepada keluarga dan kepada masyarakat sepanjang hidup mereka. Fakultas Telematika Energi. Program Studi Teknik Informatika S1. Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Program Studi Teknik Sipil atau S1. Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan D3 Teknologi Listrik, Prodi S1 Teknik Elektro, Program Pasca Sarjana Teknik Elektro. Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi yaitu D3 Teknologi Mesin dan Program Studi Teknik Mesin S1. Web dibangun dengan berbagai fungsi dan tujuan sesuai dengan kepentingan yang membuatnya. Web menjanjikan dengan prospek yang bagus kepada setiap penggunanya. Karena peranan web yang sangat penting, maka web yang dibangun haruslah dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu usability, flexibility, user experience, dan user interface. Faktor inilah yang menentukan apakah tujuan menentukan pembuatan suatu web tercapai atau tidak. Kesan pertama yang didapatkan dari sebuah web yaitu waktu loading website, konten yang bermanfaat, aksesibilitas, dan tampilan. Dalam melakukan perancangan atau desain, harus memperhatikan estetika yang padu di antara warna layout elemen dan tipografi point yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah website, yaitu isi, struktur menu, desain, mudah di indeks atau search engine. Pembahasan website Institut Teknologi PLN akan dikelompokkan berdasarkan poin-poin sesuai dengan keadaan atau kondisi yang ditemukan pada web ITPLN ini. Jadi ini tampilan utama dari website Teknologi PLN. Kedua, logo dan nama website ITPLN. Jadi ini terdapat logo dan nama kampus Institut Teknologi PLN dan berstatus swasta. Identitas yang utama adalah logo dan nama. Logo kampus ITPL ini sudah memenuhi persyaratan website, nama dan logo juga dipisah. Logo dan nama dipisah. Dan juga terdapat image dari nama dan logo ini. Terdapat image nama kampus. Logo ini menjadi link untuk menuju ke tampilan awal. Tombol edit review. Jadi dalam situs web ITPL ini terdapat ada tombol edit review. Dan ketika edit review dipencet, maka muncullah fitur-fitur seperti ini. Ada terdapat tombol edit review atau edit ulasan yang berarti pengunjung dapat memasukkan review dan share pengalaman dan memberikan tips dan saran praktis pada calon mahasiswa yang akan kuliah di kampus ITPLN dan juga ada fasilitas asrama, kuliah di sekitar kampus dan lokasi dan lingkungan kampus. Dan keempat ada menu searching. Searching hanya logo semakin mudah untuk menggunakan dengan cara pengunjung tinggal mengetik kata kunci yang diinginkan. Kemudian untuk melakukan browsing yang dilakukan maka akan ditampilkan hasil pencarian yang diinginkan. Dan selanjutnya ada pengelompokan menu dan submenu. Ini menu. Ada fitur menu dan ketika fitur menu terpencet oleh pengunjung maka muncul seperti ini. Ada daftar masuk, employers, tanya rencana, cari prodi, cari kampus, beasiswa. Jadi penggunaan fitur menu yang sangat bagus untuk pengunjung dan mempermudah pengunjung situs web ini mengunjungi hal-hal yang ingin diketahui. Kampus ITPLN, contohnya seperti pendaftaran, prodi,
yang berada di ITPLN. Selanjutnya, ukuran teks default yang bagus. Yang digunakan pada situs web ini cukup aman atau dikatakan cukup besar, menjadikan pengunjung lebih mudah untuk membaca konten pada situs website ini, termasuk lanjut usia yang ingin menemukan informasi pada situs web kampus ITPLN. Font dan pewarnaan pada situs web ini sudah cukup konsisten. Scrolling dan white space. Pemakaian scroll ditujukan untuk melihat keseluruhan isi konten situs website ini yang dikarenakan ukuran monitor yang mencukupi. Dengan scroll, kita bisa melihat isi keseluruhan konten situs web kampus ITPLN ini. Pada situs ini, halaman utama memakai scroll sudah cukup efisiensi karena terdapat banyak konten yang bisa dilihat pada konten situs ini. Selanjutnya ada link. Link adalah sambungan atau koneksi dari sebuah sumber ke sumber yang lain, misalnya dalam sistem networking atau internet. Jika diasumsikan pada definisi link di website, link berfungsi sebagai sumber yang mengarah ke halaman website lain. Jika kursor kita letakkan di atas persis di tulisannya, maka kursor sebelumnya berwarna hitam maka akan berubah menjadi abu-abu atau yang lainnya. Namun ada yang harus diperhatikan dalam penggunaan link di situs ini. Yang telah dikunjungi sebaiknya atur agar berubah warnanya untuk memudahkan pengunjung mengingatkan link mana saja yang sudah dikunjungi sebelumnya. Informasi-informasi lainnya seperti informasi kampus. Ya, di sini ada tahun didirikan, status, akreditasi, keunggulan-keunggulan kampus, dan kekurangan kampus. Sepertinya pada fitur di atas kurang efisien karena hanya mencakup sedikit informasi yang ada karena kolom yang tersedia terbatas dan sangat sulit dan rumit bagi pengunjung untuk membaca informasi isi konten situs web kampus tersebut. Jadi sebaiknya harus menyediakan banyak space yang lebih cukup lagi agar banyak informasi yang dapat di dalam situs ini. Penggunaan hari dan tanggal. Nah, di situs web ini ada kekurangannya yaitu tidak mencantumkan penggunaan hari dan tanggal. Pada setiap situs akan sangat membantu bagi pengunjung yang mengakses situs tersebut, yaitu penggunaan hari dan tanggal. Tapi pada website ini penggunaan hari dan tanggal tidak dicantumkan. Fitur tanggal ini sebaiknya ditampilkan ke depannya. Kontak person atau kontak us. Menu kontak us disediakan oleh setiap situs untuk mendapatkan pertanyaan, komentar, saran, dan kritik yang berguna bagi pengembangan website ini. Seperti yang dilakukan situs kampus ITPL ini, memberikan menu kontak us yang sudah cukup baik, namun agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi setiap pengguna. Nah, ada selanjutnya denah geografis. Denah geografis disediakan oleh setiap situs untuk mendapatkan informasi letaknya kampus ITPLN agar pengunjung mengetahui di mana letak keberadaan kampus tersebut. Kecepatan akses. Ketika mengakses dan membuka situs tersebut, kecepatan loading untuk membuka webnya hanya sebentar atau tidak terlalu lama dan hanya memerlukan beberapa detik saja. Kita menggunakan salah satu tool Google untuk mengetahui kecepatan akses ke sebuah website dan tersebut adalah sebagai ini, yaitu info PMB ITPLN HKI. Berikut ini adalah hasil gambar. Nah, pada saat kita login di seluler atau telepon, gambarnya seperti ini, dan ketika di laptop atau desktop seperti ini. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa untuk versi seluler atau mobile yang dihasilkan adalah 70/100. Ini bisa dikategorikan agak cepat dibanding dengan desktop yang 50/100 dan mobile lebih cepat dibanding dengan desktop dalam mengakses situs ini. Nah, selanjutnya ada error. Sebagai saran, jika isi gambar tersebut dan muncul seperti ini error, maka hilangkan saja atau isi agar pemanfaatan tetap optimal. Yang terakhir, membandingkan dengan tampilan website perguruan tinggi di Jakarta selain kampus ITPL. Setiap kampus atau universitas pasti memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, baik dari segi penampilan dan hal-hal desain.
Sajian informasi-informasi mengenai wawasan dan pengetahuan umum, tata letak serta isinya yang ada di dalam website juga harus terstruktur sesuai kebutuhan pengguna. Berikut perbandingan universitas. Yang pertama ada Universitas Tarumanegara. Tampilan web Universitas Tarumanegara ini terlihat sangat sederhana karena terdapat image atau foto dari kampus Universitas Tarumanegara, jadi yang hanya memiliki tampilan lainnya gambar yang berwarna merah dengan grafik peningkatan terhadap kampus Tarumanegara. Yang kedua ada kampus Pertamina. Nah, di kampus Pertamina ini tampilan web universitas ini sangat menarik karena menggunakan flash yang modern dan walaupun monoton, tampilan flash tersebut untuk memperbagus tampilan website Universitas Pertamina contohnya sudah terdapat kolom pendaftaran agar pengunjung mudah untuk memasukkan namanya di situs ini. Bab 4 penutup. Kesimpulannya, website adalah salah satu upaya yang bisa dijadikan sebagai program unggulan best practice. Sebuah institusi perguruan tinggi atau pendidikan sekolah adalah pembuatan web kampus atau sekolah dengan yang dipandang sebagai jembatan emas untuk meraih masa depan yang gemilang. Terlebih di dalam website ini terdapat sistem yang memungkinkan pengawasan nilai mahasiswa atau siswa sebagai bahan evaluasi yang dapat dipantau oleh orang tua wali dosen atau di berbagai tempat yang pengolahannya dapat dilakukan secara online. Selain itu, juga berbagai informasi sekolah yang menjadi daya tarik masyarakat dalam memandang citra perguruan tinggi sekolah dan lain-lain. Pembuatan web menjadi salah satu pilihan ketika masyarakat juga mulai terbiasa dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet. Untuk itu, sudah selayaknya lembaga pendidikan memiliki website sebagai sarana komunikasi antara dosen atau guru, pembimbing, siswa, dan wali murid. Di samping itu, website pendidikan juga bisa menjadi pusat informasi bagi pengunjung dan mahasiswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya lebih tinggi. Informasi perguruan tinggi dapat diperoleh dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Contohnya yaitu meningkatkan tali silaturahmi antara alumni dengan alumni dan staf pengajar, antara staf dengan orang tua wali, memudahkan kampus sekolah dalam menggali dana dari berbagai sumber, terutama dari para alumni yang telah sukses dan tersebar di berbagai Nusantara bahkan dunia. Meningkatkan kredibilitas sekolah di mata masyarakat dalam kesungguhannya meningkatkan kualitas pendidikan. Saran dalam membuat sebuah website yang membuat banyak orang tertarik mengunjungi halaman web tersebut tentu memiliki banyak poin-poin. Yang penting yaitu sebagai berikut, adaptif atau responsive design. Di era teknologi ini, para pengembang website atau web developer semakin berlomba-lomba untuk membuat suatu website yang adaptif dan memiliki responsif tinggi terhadap kebutuhan para pengunjung web. Penerapan font yang mudah dibaca, kecepatan akses situs, mengurangi atau hindari penggunaan flash, navigasi yang mudah diakses. Jadi mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.